Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Limase, welcome to our English class. Today we are going to study about there is and there are and preposition of place. Okay, are you ready? Absolutely yes. Baiklah, kita langsung saja ya. There is and there are itu sama-sama artinya adalah ada ya. Lalu apa perbedaannya, Miss? Nah, kalau there is itu untuk bendanya cuma satu. Sedangkan kalau there are itu bendanya lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya kalian simak penjelasannya berikut ini. Kata there is itu diikuti dengan singular. Singular itu artinya adalah kata benda yang jumlahnya cuma satu atau kata benda tunggal. Perhatikan buah apel ini nak. Apel ini hanya ada satu ya. Nah, kita mau buat kalimatnya ada sebuah apel. Kalau kalimat itu akan kita ubah ke dalam bahasa Inggris, ingat ada bahasa Inggrisnya apa? Kalau nggak there is, there are. Karena itu apelnya cuma satu, maka kita menggunakan there is. Kemudian sebuah apel kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Nah, sebuahnya itu kita menggunakan enak, bukan ya. Kenapa? Karena kata apel itu huruf depannya itu huruf vokal ya. Maka dia menggunakan en. Jadi kalimatnya adalah there is an apple ya. Contoh yang kedua ada sebuah kursi. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Karena kursinya cuma satu, maka kita menggunakan there is ya. Lalu sebuah kita menggunakan Kenapa bukan an? Karena chair itu huruf depannya C itu adalah huruf konsonan, bukan huruf vokal. Jadi menggunakan Kemudian contoh yang ketiga adalah there is a bird ya. Ada seekor burung. Adanya menggunakan there is karena burungnya cuma satu. Kemudian untuk kata seekor kita menggunakan bukan an. Kenapa? Bird bagian kata bendanya itu B itu huruf konsonan. Maka dia menggunakan bukan an. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya adalah there are. There are diikuti dengan plural. Nah, yang dimaksud dengan plural itu adalah bentuk jamak atau bendanya lebih dari satu. Contohnya di sana ada apel ya, buah apel. Apelnya ada 3 di sana. Nah, ada 3 apel. Kalau kita buat kalimatnya adalah there are 3 apples ya. 3-nya itu menyatakan jumlah apelnya. Lalu kata apple-nya ditambahkan dengan huruf S yang menandakan lebih dari satu. Dan jangan lupa untuk kata ada kita menggunakan there are. Oke, contoh selanjutnya adalah di sana ada banyak buku. Nah, banyak itu artinya menggunakan kata many. Ingat, karena lebih dari satu kita menggunakan there are ya. There are many books. Nah, untuk kata booknya sendiri karena lebih dari satu maka ditambahkan S. Kemudian contoh yang ketiga adalah ada 2 kursi. Nah, karena ada lebih dari satu maka kita menggunakan there are. There are 2 chairs. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Look at the pictures. Kalian perhatikan gambar yang ada di sana. Kemudian kalian isikan is atau are ke dalam kalimat berikut berdasarkan dengan gambar yang ada ya. Untuk nomor 1, there blank blank a clock. Clock itu jam Nah, ada kata di sana. Itu menyatakan sebuah. Kalau sebuah artinya pakai is atau are. Betul sekali pakai is ya. Kemudian yang kedua, there blank blank 3 tables. 3 itu artinya 3, lebih dari satu ya, artinya jamak. Tables, coba kita lihat 1, 2, 3 ya. Ada 3 meja. Kalau 3 itu bentuk jamak, jadi menambahkannya are. Kemudian contoh ketiga adalah there blank 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 a board. Board itu papan tulis. Kamu lihat seperti tadi itu menyatakan sebuah. Jadi pakai yang mana? Betul sekali, pakai is ya. Kemudian yang nomor 4, there blank blank a map. Nah, kalian lihat di sana mapnya atau peta ya. Itu hanya ada satu, ada juga di sana. Jadi kita tambahkan apa? Is, betul sekali. Kemudian nomor 5, there blank blank 3 chairs. 3 chairs. Coba kamu lihat kursinya ada berapa di sana? Ada 3 ya. Maka menggunakan are. Bisa dipahami ya?
Baiklah, kita langsung ke latihan saja. Untuk gambarnya tidak usah kalian gambar ya, cukup kalian tulis saja soalnya ya. Soalnya di buku latihan bahasa Inggris. Jangan lupa nama, kelas, hari, serta nomor absen dan ditutup dengan kolom penilaian. Oke, next material about the preposition of place ya, yang artinya adalah kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi suatu benda. Agar lebih jelas, kalian perhatikan di mana letak buku yang berwarna pink itu berada. In artinya di dalam. Kalian lihat bukunya berada di dalam lemari ya. Kemudian on itu artinya di atas. Bacanya on. Kemudian under itu artinya di bawah. Nah, kalian perhatikan bukunya berada di bawah meja. Kemudian in front of itu artinya di depan. Kalian perhatikan bukunya berada di depan meja. Behind artinya di belakang. Perhatikan bukunya berada di mana, Nak? Betul sekali, berada di belakang meja. Kemudian next to artinya di samping. Nah, kalian lihat Nak, letak dari buku itu berada di mana? Betul sekali, di samping meja ya. Terkadang orang juga menggunakan kata beside, artinya sama Nak. Dan yang terakhir adalah between. Between artinya adalah di antara ya. Masih kalian harus perhatikan di mana letak bukunya berada. Betul sekali, berada di antara dua meja. Baiklah, selanjutnya adalah example in sentences ya, yang artinya adalah contoh dalam beberapa kalimat. Yang pertama adalah Miss Eva is teaching in the classroom, yang artinya adalah Ibu Eva sedang mengajar di ruang kelas. Kemudian yang kedua adalah the students are sitting on the chairs ya, artinya adalah murid-murid sedang duduk di atas kursi. Kemudian yang terakhir adalah there is a bookshelf in front of the class, yang artinya adalah ada sebuah rak buku di depan kelas. Bisa dipahami ya Nak? Agar kalian lebih paham, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Let's sing together. In, on, under, in front of, behind, next to, between. In, on, under, in front of, behind, next to,